saya di Amatir Teknik channel yang membahas tentang seputar bulu berjaringan. Di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat terakhir jendela menggunakan bahan bulu berjaringan. Saksikan terus videonya, tonton dari awal sampai akhir agar supaya teman-teman mengerti bagaimana cara dan proses pembuatannya. Oke teman-teman, sebelum video ini kita lanjut, ada baiknya teman-teman menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar supaya channel ini lebih maju dan lebih berkembang lagi, dan teman-teman bisa mengupdate informasi dan video-video terbaru di Amatir Teknik Channel. Jangan lupa like, komen, share ya. Bahan yang kita gunakan itu bulu berjaringan ukuran 2x4, teaser dengan panjang 30 mm dan paku ribet ukuran 4x11 mm, dan ini alat-alat yang akan kita gunakan. Langkah yang pertama yaitu mengukur tinggi dan lebar jendela itu sendiri. Kemudian ukur bulu berjaringannya sesuai dengan hasil ukur tinggi jendelanya. Gunakan penggaris siku agar supaya hasil ukurnya lebih presisi. Begitu juga dengan lebarnya. Setelah semuanya kita tandai, kemudian kita potong sesuai dengan hasil ukur yang sudah kita ukur tadi. Dan ini hasilnya teman-teman. Setelah kita potong, ukur 1,5 cm dari pinggir untuk lebar framenya, gunting pojok-pojoknya, tekuk 90 derajat, kemudian dirapikan samping-sampingnya ya teman-teman, agar supaya tidak tajam dan lebih rapi. Setelah semuanya kita bentuk, langkah berikutnya adalah merangkai dari frame itu sendiri. Itu dengan menggabung antara panjang dan lebar frame, kemudian kita bor, lalu kencangkan menggunakan paku ribet. Di setiap pertemuannya lakukan hal yang sama, yaitu dibor, kencangkan menggunakan paku ribet. Begitu juga yang baliknya, gunakan penggaris siku agar hasil lebih presisi dan kencangkan menggunakan paku ribet. Untuk model teralis tengahnya, potong ukuran 10 cm, 23 cm seperti pada gambar ya teman-teman. Kemudian bulu dengan panjang 48 cm teman-teman bagi menjadi 4 bagian ya teman-teman. Setiap bagian yaitu 12 cm. Gunakan penggaris siku agar hasil ukur lebih presisi. Dan ini hasilnya teman-teman, ada 4 bagian. Kemudian potong sesuai garis yang kita buat tadi ya teman-teman. Kemudian ukur 1 cm sebelah kiri pada bagian yang kita potong tadi. Belah pojok-pojoknya sampai yang kita tandai tadi, kemudian rapikan pinggir-pinggirnya agar supaya rapi dan tidak tajam. Kemudian tekuk sampai 90 derajat. Lakukan hal yang sama di setiap yang kita belah tadi. Setelah kita bentuk model seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita tinggal menekuk sesuai dengan yang kita buat tadi sampai membentuk kotak. Dan ini hasilnya teman-teman, saya sudah membuat 2. Langkah selanjutnya adalah ukur 1 cm dari sisi samping untuk panjang 10 cm nya, kemudian potong pojok-pojoknya.
buka dan rapikan sisi-sisinya agar supaya lebih rapi dan tidak tajam. Kemudian buka tekuk sampai membentuk sudut 45 derajat seperti ini ya teman-teman. Kemudian hulu dengan panjang 23 cm, lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di hulu panjang 10 cm, yaitu menggunting pojok-pojoknya, menekuk dengan lebar sampai membentuk sudut 45 derajat. Dan ini hasilnya teman-teman yang sudah kita bentuk, panjang 10 cm dan 23 cm. Langkah selanjutnya merangkai kotak yang sudah kita bentuk dengan panjang yang 10 cm dengan cara memasukkan, kemudian dibor dan dikencangkan menggunakan paku ripet. Begitu juga untuk samping-sampingnya teman-teman, dipasangi paku ripet agar supaya hasilnya lebih kuat. Langkah selanjutnya adalah memasang yang panjang 23, dipasang di sebelah yang 10 cm tadi. Lakukan hal yang sama, dibor, dikuatkan dengan menggunakan paku ripet samping-sampingnya juga ya teman-teman, agar hasilnya lebih kuat. Beri paku ripet di setiap pertemuannya agar tambah lebih kuat. Begitu juga yang baliknya ya teman-teman, pasang paku ripet agar hasilnya lebih kuat lagi. Dan ini hasilnya teman-teman, saya sudah membuat dua. Langkah selanjutnya adalah buatlah frame dengan model seperti ini dengan lebar 48 dengan panjang 128, kemudian pemasangannya dari samping ke kiri 8 cm. Untuk titik tengahnya kita pasang 32 cm. Cara pemasangan, panjang kita bagi dua, titik tengah kita tarik ke samping 5 cm. Setelah frame-nya jadi, untuk aksesoris tengah yang kita sudah buat tadi kita pasang dengan cara membagi atas kanan bawah dan beri tanda supaya pada saat pemasangan nanti kita lebih mudah. Potong pojok-pojoknya di setiap sisi dan kemudian buka 90 derajat. Setelah itu rapikan samping-sampingnya agar tidak tajam dan lebih rapi. Setelah semuanya kita potong setiap sisi, langkah berikutnya adalah memasang di frame-nya, yaitu dengan cara ditekan-tekan, dipaskan sesuai tanda yang kita buat tadi. Kemudian kita bor di setiap titik pertemuannya, pasang paku ripet agar tidak bergerak. Dan ini hasilnya teman-teman. Sekarang kita pasang di frame-nya dengan cara membagi antara kanan dan kiri supaya hasilnya sama. Kemudian kita beri tanda di setiap titik supaya pemasangan lebih mudah.
Setelah kita atur sesuai dengan tanda yang kita tandai tadi, selanjutnya kita bor kedua titiknya supaya tidak bergerak, pasang kartu ripet supaya hasilnya lebih kuat. Begitu juga yang baliknya teman-teman, kasih kartu ripet di setiap titiknya supaya hasilnya tambah lebih kuat lagi. Dan ini teman-teman, tralisnya sudah jadi. Saya sudah membuat 2 buah tralis. Kemudian kita pasang di jendelanya dengan cara memasang di rongganya dengan cara dipukul-pukul. Kemudian kita pasang visornya di setiap satu sisi, pasang 2 biar hasilnya lebih kokoh ya teman-teman. Meskipun menggunakan bahan bulu baja ringan, kita bisa berkreasi membuat tralis jendela, dan ini hasilnya lumayan kokoh juga. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, tambah ilmu, tambah kreatif, tetap berkarya. Salam dari amatir teknik channel.